Hai pemirsa, selamat malam. Apa kabar nih? Malam ini kayaknya masih pada kebangun. Buktinya temenin Nanda selama 30 menit ke depan di acara Sehat Alami bersama dengan Marion Sam. Kayaknya sehat-sehat aja melek ya, tapi yang bawah itu kayaknya tidur terus, disuruh bangun kayaknya nggak mau bangun-bangun. Apa? Dijawab sendiri ya. Tentunya tema kita malam hari ini yaitu waspada. Obat kuat itu justru bikin loyo. Kok bisa? Kan obat kuat. Coba kita tanyakan ya. Selamat malam. Kok kita mendesak gini kayak ular yang ada? Bukan seksi tapi malah kayak ular ya. Apa kabar Mbak Dia? Baik Mbak Nanda. Malam-malam ini kayaknya semua laki-laki seharusnya kalau serangan pagi oke. Tapi malam tuh kan didukung karena gelap lah. Atau mungkin sang istri udah berhenti bekerja gitu ya. Saatnya untuk bisa ya sedikit berolahraga berdua di atas ranjang. Tapi kayaknya tidur. Nah, biasanya yang terjadi adalah pria-pria ini langsung instan aja minum obat kuat. Betul. Kok loyo? Kan obat kuat gitu. Betul. Nah itu memang kasus yang dikatakan oleh Mbak Nanda juga banyak dialami oleh mereka para pria yang juga konsultasi kepada customer care kami. Ya. Bahkan mereka sampai mengatakan saya sudah menambahkan 2 dosisnya sudah saya naikkan tapi tidak bereaksi. Mereka mau menambahkan lagi tapi takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai tanya apakah palsu atau tidak. Jadi memang bukanlah rahasia umum kalau begitu banyak pria menggunakan obat kuat. Kemudian mereka memodifikasi bentuknya biar mekar. Ada yang dipompa, ya kan? Karena mereka beranggapan bahwa sesuatu yang mekar, sesuatu yang besar, sesuatu yang panjang mampu memuaskan. Benar. Ya. Nah, tetapi kita harus flashback lagi. Kenapa sih orang melakukan itu? Mereka melakukan itu untuk melakukan hubungan seksual. Kenapa hubungan seksual bikin ketagihan? Benar itu Kenapa dia. ketagihan? Kan capek sebenarnya. Sebetulnya capek. Karena memang ternyata hubungan seksual ini tujuannya adalah memuaskan pasangan, bukan memuaskan diri sendiri. Tapi kebanyakan pria memuaskan diri sendiri. Panjangin lah. Pak, tolong tanya sama pasangannya. Kalau panjang banget, sakit apa enak? Nah, benar. Kalau mentok sakit apa geli? Tuh, keenakan apa enggak? Jangan-jangan teriak itu karena sakit. Benar, kan? benar. Jadi itu kita mesti gali lagi. Jadi sebenarnya apa sih definisi daripada pria sejati atau para pejantan sejati? Ayam. Jadi dikatakan pria sejati bukan yang dalam satu malam bisa 2, 3, atau 4 kali capek ya. Benar, iya. Kemudian yang kedua bukan yang dia panjang sampai dengan 20 cm. Kemudian bukan yang dia alat vitalnya dimodifikasi dengan menggunakan apa sih nekat kecil-kecil itu yang dimasukkan ke dalam. Apakah itu yang disebut sejati? Bukan. Apakah yang kemudian dia mampu ereksi berjam-jam itu yang disebut sejati? Bukan. Tetapi adalah satu yang mampu memuaskan pasangan, yang kedua adalah memberikan keturunan. Benar. Nah, bicara masalah kepuasan pasangan, maka yang diperlukan adalah apakah alat vital tersebut mampu berperan penting, mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan on time. Karena sejalan dengan faktor usia, mana usia 30, 40 mungkin waktu usia 20, 30 masalah hanya ejakulasi dini. Tapi di atas usia 30, 40 mulai bertambah gairah. Kok gairah saya sama istri saya sudah mulai kurang. Nah, yang disalahin istrinya karena pakai daster, bau balsam. Benar. Ya kan bau minyak, kebanyakan gitu. Nah, sedangkan si pria juga dia nggak mikir kalau dulu wangi, tapi sekarang tuh ya kan, bau asam. Ya kan? Iya, benar. Itu pertama berkaitan dengan gairah. Nah, kemudian yang kedua adalah kok kalau dulu saya mampu sekian menit, sekarang kok tiba-tiba saya mati di tengah jalan. Tuh. Kemudian kalau dulu kayaknya hubungan intinya dia ereksinya dia keras, tegak. Sekarang kok dia sudah mulai lebih, bahkan kadang-kadang Mbak Dia punya saya kenapa bengkok ke bawah? Pak, itu bukan bengkok ke bawah, itu nggak ereksi. Alibi aja bilangnya gitu ya. Ada juga, Mbak, ada yang jahil. Dia pakai penggaris dulu, saya waktu usia 30-an sekian senti. Sekarang kok dia mengkerut. Bisa sampai setengah sampai dengan 1 senti mengkerut. Itu sampai diperhatikan. Dan kemudian dulu kok saya kental, sekarang kenapa saya enjak? Dulu saya kental, kenapa saya kok justru malah nggak keluar? Ada kasus-kasus begitu juga kami temui. Dan apakah itu adalah hal yang abnormal? Tidak, itu adalah hal yang normal yang akan dialami oleh semua pria yang disebabkan karena apa? Ujungnya satu. Tidak hanya karena faktor ketuaan, karena hormon testosteron turun. Jadi sebenarnya keluhan seksual pada pria itu penyebabnya ada 2. Satu adalah gangguan psikis, Mbak Nanda. Artinya seperti apa itu? Berkaitan dengan emosi, ditinggal pasangan, dia berantem, targetnya nggak nyampe-nyampe, itu faktor psikis. Bila
keluhan seksual terjadi karena faktor psikis, maka perlu dilakukan pengelolaan manajemen stres oleh yang bersangkutan. Oke, ya. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua disebabkan karena faktor fisik. Ini kita akan bahas. Disebabkan karena hormon testosteron yang sudah mulai berkurang banyak, karena hormon ini mencapai puncaknya pada saat usia kehamilan 6 bulan. Jadi kalau ibu-ibu hamil, dia janinnya adalah laki-laki, maka dia mencapai puncaknya pada usia 6 kehamilan. 6 bulan. 6 bulan. Dia akan turun. Kemudian setelah lahir, dia juga akan mencapai puncaknya lagi untuk pembentukan daripada organ-organ reproduksi pria. Dan mencapai puncaknya lagi pada masa pubertas, dia akan bertengger terus kadarnya di atas 250 nanogram per desiliter, di atas 30-40 dia akan turun 1% per tahun. Itulah kenapa laki-laki ketika masih muda dia six pack, ketika berusia 30-40 jadi one pack dia. Makin lama makin lebih gendut karena yang testosteronnya fungsinya banyak, salah satunya adalah membuat si pria menjadi jauh lebih berotot, bukan berlemak tapi berotot. Nah, sejalan dengan faktor usia, dia kemudian hormonnya turun 1 sampai dengan 2% per tahun. Disinilah mulai timbul masalah. Nah, ujungnya dari gairah sebenarnya. Jadi kalau saya ngomong gairah, kebanyakan pria Mbak Dia, saya dokter konsepsi gairah saya bagus betul hanya di awal. Tapi tidak sampai ke tengah, tidak sampai ke akhir Mbak Nanda. Jadi gairah ini kita bisa ibaratkan seperti baterainya dari handphone. Ketika dia low bat, sinyalnya kadang nyala, kadang nggak, kadang nyala, kadang nggak. Nah, gairah inilah yang menyuruh otak untuk mengirimkan sinyal, alirkan darah dong ke daerah vital, alirkan darah dong ke daerah vital. Ketika gairah ini berebut, hormon turun, gairah turun, sinyalnya lemah. Kadang-kadang dia ereksi, kadang-kadang dia enggak. Nah, ketika ereksi ini tidak kuat, gairah juga masih berebut, dia akan cepat keluar. Otomatisnya begitu. Apalagi bila si pria tadi ditemui masih melakukan onani atau aktivitas seksual yang dilakukan sendirian tanpa pasangan. Kita dulu beranggapan para wanita itu dulu laki-laki melakukan itu pasti kayak gitu sebelum nikah. Ternyata enggak. Setelah nikah juga banyak yang masih melakukan. Punya cucu banyak Mbak Nanda. Karena menimbulkan adiksi, mungkin karena dia cepat keluar, dia malu sama pasangannya, dia tidak mau mencari solusi. Akibatnya setelah berhubungan dia langsung melakukan itu di kamar mandi. Banyak. Bila Anda melakukan ini Pak, maka tolong dihentikan, karena ketika melakukan aktivitas seksual sendirian, otak terpola cepat keluar dan cepat keluar. Beda dengan kalau kita melakukan hubungan ini dengan pasangan. Tahan dulu. Iya benar. Jadi kan bentrokan. Nah, kalau Anda melakukan ini, melakukan aktivitas seksual sendirian atau onani, kalau tidak mampu menghentikan, tidak ada obat apapun yang mampu menghentikannya, masalah keluar di ini. Tapi kalau Anda sudah hentikan, sudah, kita akan lakukan terapi. Terapinya. Nah, kenapa tadi menjawab pertanyaan? Saya sudah pakai obat kuat. Benar. Tapi malah loyo gitu kan. Karena ketika hormon testosteron dia sudah turun banyak, obat kuat nggak akan bereaksi. Begitu. Karena, tetapi kalau misalnya kita berikan terapi hormon, dia dengan dosis sedikit saja dia mampu bereaksi dengan bagus. Tapi saran saya, obat kuat hanya boleh diberikan dengan resep dokter. Karena efek sampingnya lebih banyak, entah dia sakit kepala, entah dia panas dingin, penglihatan ini jadi buram karena aliran darah ke daerah, dan bahaya pada penderita jantung, bahaya banget. Betul. Dan kemudian ketika mengalami keluhan seksual, Mbak Dia, saya nggak boleh pakai obat loh. Betul Pak. Benar. Saya nggak mau modif Mbak Dia, karena bukan motor. Iya benar banget. Ya kan? Maunya alami gitu bisa nggak sih saya tetap sejati meskipun usia saya di atas 40-50 dan saya ada penyakit penyerta. Apalagi Indonesia negara nomor 4 penderita diabetes. Aduh, itu kayaknya udah sepaket begitu. Diabetes langsung aja loyo yang bawa. Kami berikan solusinya Pak, kami berikan terapi tidak menggunakan obat, tetapi dengan menggunakan tanaman-tanaman, karena dia disebabkan karena hormon testosteron ini turun jumlahnya. Yang memproduksi hormon testosteron itu adalah testis. Setiap tahun dia akan rusak sel-selnya. Ketika dia rusak sel-selnya, otomatis hormon testosteronnya turun. Ketika hormon testosteron turun, maka satu-satunya cara adalah kita tambahkan dari luar tanaman-tanaman yang memiliki struktur kimia yang hampir sama dengan testosteron tubuh, tapi aman. Cuman kelemahannya tidak bisa instan. Benar. Nah, kami punya solusinya pemirsa dengan menggunakan saran. Ini dia, namanya adalah Kobelon. Nah, Mbak Nanda dan pemirsa, Kobelon ini bukan obat kuat, tetapi adalah salah satu terapi pilihan bagi mereka berusia di atas 30-40 yang ingin
menjaga performa, stamina, dan vitalitasnya tetap prima. Tapi tidak instan. Sekali lagi. Minimum konsumsi adalah 1 bulan. Oke. Jadi ketika Anda membeli Kobelon, maka minimum konsumsi adalah 1 bulan untuk mampu memberikan efek secara paripurna. Tapi tergantung lagi. Kalau si pria tadi ada penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi atau jantung, karena dosisnya separuh dari orang yang sehat, maka biasanya perbaikannya lebih lama. Terutama pada mereka yang ingin manis, tergantung dari berapa sih kadar gulanya. Jadi kalau gula darah normal, perbaikannya lebih cepat. Tapi kalau gula darahnya naik turun, kita akan susah. Dan tidak bisa digunakan pada mereka yang mengalami impotensi. Jadi impotensi di sini definisinya adalah dia sudah melakukan variasi hubungan seksual, nggak bangun. Dia melakukan orang nggak bangun. Dia melihat film-film yang erotis, dia nggak bangun. Bahkan pagi-pagi juga nggak erotis, itu udah nggak bisa dengan Kobelon. Harus dengan obat yang diberikan oleh dokter. Tapi kalau Anda masih bisa, hanya berkurang fungsinya, kita perbaiki bisa dengan Kobelon. Nah, Kobelon ini pemirsa, jangan harapkan begitu mengkonsumsi Kobelon jangan dihitung kapsulnya, karena bukan obat kuat. Benar banget. Kalau kapsul 1 jam sebelum berhubungan diminum harus bereaksi. Kalau Kobelon nggak akan bisa. 3 hari pertama yang diperbaiki adalah stamina-nya saja dengan dosis terapi harian 4 kapsul per hari. 2 kapsul pagi setelah makan, 2 kapsul setelah makan sore ataupun juga malam. Dikonsumsi terus, karena ada kandungan ginseng inilah yang menyebabkan Anda stamina-nya akan diperbaiki. Karena bagaimana mampu melakukan hubungan ini kalau si pemirsa tadi dia ngantuk, dia lemas, stamina-nya bingung ya kan. Dan Kobelon tidak boleh diminum bareng kopi karena pria-pria di luar sana banyak yang bandel. Mbak Dia, aku mau minum Kobelon sama kopi boleh nggak? Banyak yang begitu Mbak. Saya bilang dimodif sendiri gitu ya. Nah ini nggak boleh, jadi harus dengan air putih. Tapi ketika Anda mau minum kopi boleh, hanya saja kita selang 1 jam minum Kobelon dulu. Setelah udah larut 1 jam baru Anda minum kopi. Benar sekali. Nah kemudian setelah 1 sampai 2 minggu pertama, karena sifatnya adalah terapi hormon, jadi kami memasukkan tanaman seperti Tribulus terrestris di dalam Kobelon ini. Gairahnya akan kita perbaiki supaya bahasa Indonesianya adalah kita cas itu handphonenya. Benar, biar nggak lowbat itu tadi seperti kata Mbak Dia. Kita cas, karena ketika gairah ini bagus dengan kandungan Tribulus terrestris, maka si otak ini akan mudah mengirimkan sinyal ke darah kita. Kita mudah memerintah, cepet dong kasih kasih alirkan darah ke daerah kita. Dia akan kenceng alirannya. Nah, apalagi ditambah dengan peropintada margarita. Itu untuk memperbaiki aliran darah ke daerah kita supaya mengalirnya bagus, nggak ada hambatan. Jadi tegaknya dia nggak ke bawah, tapi dia akan naik pelan-pelan. Dan tapi masalahnya kalau perbaikan ereksi itu bervariasi antar pasien terjadi minggu ketiga sampai dengan bulan ketiga. Perbaikan antar pasien bervariasi. Semakin cepat dia tidak ada penyakitnya, dia akan lebih mudah. Dan ketika gairah ini menjadi optimal, kandungan epimediisagitatum yang ada di dalam Kobelon sekaligus membantu mengontrol otak. Semakin keras ereksinya, makin lama keluarnya. Makin lemah ereksinya, makin cepat keluar. Gampang kok kita perempuan itu mendeteksi. Saya cepat keluar, berarti gitu ternyata ya. Makin keras, makin lama keluar. Makin cepat keluar, makin loyo dia makin cepat keluar. Kebanyakan begitu. Dan kalau Anda sudah mendapatkan hasilnya, pemirsa menggunakan Kobelon di bulan kedua, dosisnya kita turunkan dari 4, 2, 1 hingga sampai 1. Timbul pertanyaan, Mbak Dia ada garansi permanen? Banyak Mbak. Namanya pria ya gitu. Saya kalau konsumsi Kobelon bisa garansi permanen nggak? Yang dibeli itu adalah nutrisi, bukan barang elektronik. Benar. Bukan barang dari pabrikan, di mana ketika ingin mendapatkan hasil dibutuhkan kedisiplinan dari si pengguna. Apakah dia tidak onani? Apakah dia teratur minumnya? Ya kan? Benar. Kemudian apakah dia mampu melakukan pengelolaan pada stres, manajemen stresnya diperbaiki? Kalau ini mampu Anda lakukan, maka Kobelon banyak yang berhasil. Tapi kalau ini tidak Anda lakukan, masih tetap onani, dia stres, ya tetap kan? aja malah gitu kan? Susah. Jadi garansinya nggak ada, karena butuh kedisiplinan dari pihak yang bersangkutan. Cuman banyak yang cocok setelah mengkonsumsi Kobelon. Timbul pertanyaan lagi, hasilnya permanen atau enggak? Nah, lagi nih. Saya tanya lagi, Pak,
Bapak kalau makan nasi kenyangnya permanen atau enggak? Ya sama dong. Ya sama gitu ya. Karena sifatnya adalah nutrisi, maka dikonsumsi rutin, kemudian dosisnya turun. Ibu bertanya, ketergantungan dong Mbak benar, ya kan? Karena gini Pak, hormon testosteron itu dibutuhkan dari Anda lahir sampai meninggal. Jadi, dan kenapa efeknya lama? Saya pernah mendapatkan satu pasien, dia bilang, iya benar kata Mbak Diah bahwa saya tuh suntik testosteron, sekali suntik 3 juta. Suntik, sekali suntik 3 juta. Begitu disuntik langsung perbaikan? Enggak, nunggu 7 kali suntik. Baru bereaksi. Tapi dia bilang, saya udah 3 kali suntik, Mbak Diah, udah 10 juta saya datang, saya nggak mau deh. Karena dia nggak tahan. Benar. Sehingga ketika Anda ingin memperbaiki fungsi seksual, satu, kesabaran dibutuhkan. Ya, benar banget. Kan Anda pengen hasilnya bagus. Minim efek samping. Benar, pasti. Dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam mengkonsumsi kobelon. Tapi banyak yang berhasil. Dan tidak hanya membuat nanti ketika fungsi seksualnya berjalan dengan baik, ternyata penggunaan kobelon sepanjang tidak ditemui adanya kelainan anatomi seperti sumbatan, tapi misalnya dia spermanya cacat, artinya tidak ada buntut, jalannya lambat, kita bisa perbaiki dengan kobelon untuk membantu dibutuhkan. Itu dia. Berarti komplit banget sebetulnya yang namanya hubungan itu. Nah, ini juga dibutuhkan yang namanya kerjasama dari sang istri. Ya. Kadang-kadang si lakinya udah diperbaiki. Istrinya juga tetap ya loyo lah, mungkin urus anak lah, urus rumah, stresnya juga nggak bisa dikendalikan gitu kan. Untuk pria tadi sudah ya. Nah, kemudian bangkitan libido pada wanita juga dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hakikatnya wanita juga punya ternyata ya. Karena wanita memproduksi juga di indung telurnya. Jadi hanya 5% yang diproduksi oleh indung telur yang namanya adalah testosteron. Dan ini juga dia bisa berkurang. Nah, ketika hormon testosteron kurang, males ya, mencapai puncaknya lama. Dijawil kayak gimana pun ya tetap aja gitu kaku. Kenapa? Bukan mitos. Laki-laki bilang, saya senang perempuan yang bulunya lebat. Tapi si pria tadi nggak tahu kenapa yang diidamkan bulunya lebat, yang dia kumis tipis, bener banget. Yang rambut-rambutnya tuh banyak gitu kan. Karena itu bukan mitos, karena memang ketika hormon testosteron di tubuh wanitanya tetap ada, maka lebih cepat untuk on fire-nya. Jadi Bapak bisa menggunakan kobelon ini juga untuk istrinya, cuma satu aja dosisnya. Satu dosisnya selama sebulan, nanti Bapak lihat setelah 1 bulan dia pasti minta dinyakar. Dalam dapat nyakar. Gitu ya. Jadi jangan sampai 4 kebalik Bapak ya, nanti bisa cakar-cakar kayak macan, bahaya. Kadang memberikan begini, wanita Indonesia itu masih sangat tertutup. Aku nggak mau deh, kayaknya kesannya aku dingin. Bapak boleh buka kapsulnya karena warnanya merah, Bapak buka kapsul, kasih lakinya ini untuk pil awet muda, pasti dia pasti langsung diminum gitu ya. Begitu pula dengan yang si suami ini, soalnya kadang-kadang suami itu kalau misalnya kita berikan suplemen, kayaknya dia tuh kayak apa nih? Aku nih masih sejati, masih lelaki yang kuat. Padahal yang ngerasain ini sang istri gitu kan. Dan banyak yang cocok dengan menggunakan kobelon asal dia teratur. Dan saya juga banyak mendapatkan komplain. Mbak Diah, saya 1 box ereksi saya nggak bagus. Saya nggak pernah ngomong 1 box. 1 bulan. 1 sampai 3 bulan. 1 box kobelon ini hanya untuk 5 hari. Pada mereka yang dalam kondisi dosis hariannya adalah 4. Tapi kalau pada mereka yang terkena diabetes, hipertensi dan jantung, dosisnya hanya 2 sehingga 1 box untuk 10 hari. Jadi yang dihitung ketika mengkonsumsi kobelon bukan jumlah kapsul, bukan jumlah boxnya, tapi adalah bulan. Karena terapi hormon kita perempuan, Pak, menstruasi itu tiap bulan. Benar. Bahkan ada yang 2 bulan sekali. Benar ya? Iya benar. Gak ada yang menstruasi itu seminggu sekali. Seminggu sekali nggak ada. Capek, gitu. Apalagi yang namanya hormon yang diperbaiki, begitu kan istilahnya. Jangan sampai, berarti itu tadi ya, bahwa yang namanya obat kuat yang saya kira juga akan membuat kuat. Karena pria-pria kan seperti itu, maunya kayaknya hubungan itu harus dia aja yang on fire, dia aja. Padahal ini kita nggak nanya ke istrinya. Dan pakai obat kuat itu nggak enak, Mbak. Karena gini, beda sekali dengan kalau kita alami. Kalau kita alami ada gairah, dia ereksi. Ereksinya tuh di tempatnya, sesuai dengan waktu dan tempatnya. Kalau pakai obat kuat kadang-kadang langsung berdiri aja sendiri. Dia berdiri sendiri, nggak ada gairah, nggak enak. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya dia ejakulasi nggak ereksi lagi. Kalau ereksinya berjam-jam lagi meeting ereksi itu sakit loh. Oh iya benar. Bayangin aja duduk ya kan, belum waktunya berhubungan loh. Iya, jadi
Dan itulah kenapa beda sekali antara perbaikan yang dilakukan oleh Kobelon dengan obat kuat. Kobelon ini aman. Kalau obat kuat enggak, dia aliran darah ke daerah vital terus. Pusing. Benar. Kita ingat salah satu TV swasta, si kameramennya dia secara tidak sengaja menggunakan suplemen yang ternyata diisi oleh bahan kimia obat. Padahal bilangnya juga herbal, betul, gitu kan? Iya, ini ternyata ereksi sampai 2 hari panas. Benar. Banyak kan saksinya ya. Benar kan? Waktu itu kan. Kemudian, bedanya apa? Herbal asli dengan yang disusupi oleh bahan kimia. Tidak pernah ada herbal 1 jam langsung gas pelan, itu nggak ada. Berarti itu pasti ada kimianya ya? Pasti. Dia bersembunyi. Betul, itu pasti. Dan kemudian kebanyakan pria juga, Pak, aduh deh kalau Bapak mau pakai oles-oles. Bapak lihat dong, Bapak melakukan itu buat siapa? Buat Bapak atau buat pasangan? Kita perempuan panas. Iya, panas ya, bener ya. Panas. Makanya jangan modif gitu kan, apalagi entah yang pakai tisu lah, yang pakai dioles ibu-ibu saya. Mbak Dia, saya kemarin habis main sama suami saya. Saya nggak berasa kok rasanya dalam daerah kewanitaan saya tuh jadi mati rasa dan keputihan. Pak, itu disampaikan oleh istrinya kepada kami. Dalam hati saya bilang, tolong sampaikan sama suaminya. Suaminya takut. Iya, jadi banyak Pak. Jadi kita kembalikan lagi sih kepada definisi hubungan intim itu dilakukan untuk kepuasan pasangan. Siapa sih gitu? Bersama. Bukan kepuasan pribadi. Benar. Dan bukan pembandingan, karena pria ini adalah makhluk yang suka membandingkan. Alat vital saya kok dibanding dengan yang di TV, kurang di TV. Yang di TV Pak jarak dekat. Iya, mau jauh gitu. Apalagi kalau memang ukurannya yang tadinya cuma normal, anggaplah 11, 12, lalu kepengen 16 tuh ya juga nggak mungkin salah berat dan gitu kan. Kadang-kadang umur 40 Mbak Dia, saya mau panjang tambahan 5-6 cm. Nggak bisa Pak, itu bukan otot yang bisa dilakukan. Nah, jadi saya kadang-kadang analogikannya begini, Pak, Bapak usia 40 masih tinggi nggak? Saya udah nggak bisa tinggi Mbak Dia. Berarti hormon pertumbuhan Bapak sudah tidak ada, maka alat vital juga tidak bisa dibesarkan. Mengkeret iya. Kenapa dia mengkeret? Karena aliran darah ke daerah vital dia nggak maksimal. Nah, jadi supaya bapak-bapak tidak salah, tidak melakukan modifikasi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Ketika Anda mengalami keluhan seksual, Anda boleh percayakan kepada Kobelon. Banyak pria-pria di luar sana menjadi sejati berkat Kobelon. Dan saya selalu mengatakan, Papa minum Kobelon, Mama minta kelas. Ya kan. Jadi paling tidak yang namanya hubungan suami istri itu seharusnya bukan dijadikan momok atau juga dijadikan yang menakutkan, karena itu seharusnya itu bisa melepaskan stres, bukan mau bikin stres seperti itu kan. Refreshing. Iya, benar. Jadi orang banyak melakukan hubungan seksual, dia mengalami adiksi, ketagihan, karena enak. Jadi dia rileks dari atas sampai bawah. Kalau nggak seperti itu berarti asal keluar aja gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nanti istrinya bilang, gotokan celana aja. Iya, benar. Baru juga buka baju, Bapak udah ngapa-ngapain gitu kan. Nah, dan juga yang terjadi di luar sana, saya yakin para pria-pria itu tidak hanya di usia 40 tahun ke atas aja, tapi 40 tahun ke bawah, bahkan ya banyak teman-teman tuh yang masih usianya 29, 28, 30, itu juga banyak yang bermasalah loh Mbak Dia. Banyak, karena kebanyakan self service. Dan dulunya yang sebelum nikah sampai banyak. Jadi ketika ada yang konsultasi kepada customer care, karena mohon maaf Pak, customer care kami rada-rada bawel. Bapak usia berapa? Kalau malam sering kencing atau enggak, tuntas atau enggak, dan mohon maaf ketika ada yang ejakulasi dini, pasti customer care kami selalu nanya, onan itu kapan Pak? Itu harus dijawab. Gitu ya. Karena kami melakukan edukasi, kita akan terapi, dan banyak yang berhasil sepanjang Bapak mengikuti sarannya. Itu dia, kita kembalikan lah ya ke ukuran yang normal dan juga alami berhubungan itu. Jangan apa-apa palsu, cukup di wanita-wanita di luar sana yang pada palsu semuanya. Masa hubungan di dalam ranjang masih aja palsu. Apalagi untuk sang istri, mungkin kalau sang suami ini, istri ini udah mulai ngerasa, aduh kayaknya rasanya beda ya. Bolehlah ini entah apakah dicampur dengan air putih, diminumkan gitu kan, gimana caranya. Karena memang yang namanya pria itu untuk disiplin juga kurang ya. Istrinya tuh benar-benar berdua ini harus komunikasi. Bahkan ketika si perempuan yang enak ngomong Pak, belum enak, belum puas. Jadi saya juga bingung, kadang-kadang laki-laki nanya gini, Mbak Dia, sebenarnya titik enaknya perempuan di mana? Beda-beda Bapak. Nanti kalau tanya sama kita berakhirnya di meja hijau. Kayak gitu. Sebetulnya namanya wanita itu berapa lama sih Mbak Dia untuk idealnya hubungan deh gitu? Tidak lebih dari 15 menit.
Tuh nggak lebih 15 menit, kalau lebih itu bisa sakit ya. Sakit Pak, jadi tanyanya sama perempuan, jangan tanya sama laki-laki tetangga sebelah. Benar. Kita ngebandingin, jadi pada saat pipis pun dia ngebandingin. Kadang-kadang kalau kita kan ada bilik-bilik perempuan, kalau laki nggak, dia kan setengah. Kan sama tuh. Bener punya saya. Iya bisa gitu ya. Bener, karena memang sifatnya begitu. Jadi yang penting adalah fungsi seksual bukan besarnya, bukan panjangnya. Yang penting adalah mampu menjalankan fungsinya dengan normal dan istri bapak puas, selesai. Nah, jadi yang namanya ukuran itu tadi bukan karena dimodifikasi, bukan karena harus mengkeret atau harus ditarik-tarik seperti itu, tapi bagaimana kita mengoptimalkan yang namanya darah itu tadi mengalir dengan deras, tapi sesuai dengan jalannya. Jangan sampai seperti obat kuat yang tetap mengalir tapi terlalu deras. Aduh, itu bahaya banget, berarti. Itulah kenapa bahaya untuk penyakit jantung. Dan kenapa kami mengeluarkan Kobelon ini, karena banyak sekali pria diabetes, pria yang stroke. Mbak Dia, aku udah umur 70 tahun, aku pengen menyenangkan istriku, boleh nggak? Minum apa? Aku nggak berani. Kita berikan. Berarti semua penyakit ini boleh? Boleh, tapi berikan selang waktu 1 jam antara Kobelon dengan obat kimia. Oke, berapa ini harganya? Di luar sana kayaknya udah penasaran. Aduh, ini kayaknya mahal banget deh ya. Kobelon ini harganya adalah Rp214.000. Tuh, terjangkau. Satu box isinya 20 kapsul, bisa didapatkan di apotek dan toko obat yang terlayar aja. Nah, kalau misalnya malu Bapak, bisa juga request ya kepada customer care gimana caranya biar dikirim ini, biar Mama nggak tahu. Mama ini dikasih kejutan aja. Jadi jangan sampai Mama ini cuman mengenang yang namanya hubungan. Aduh, kayaknya dulu pernah enak nih. Kok sekarang nggak bisa gitu kan? Hanya tinggal gitu. Jangan seperti itu. Kita kembalikan gairah Anda tentunya dengan Kobelon. Dan untuk Mama, kalau sudah mulai dingin, Mama daripada nanti ditukar dengan gedebok pisang ya, mending langsung cari namanya Kobelon ya kan? Karena terlalu dingin. Kadang si prianya udah mengkonsumsi namanya Kobelon, udah kembali bergairah. Si mamanya loyo gitu. Oke, jadi sekali lagi pastikan semua hubungan seksual Anda, kita kembalikan gairah Anda seperti ketika malam pertama hanya dengan Kobelon. Tidak dengan 1 kapsul, tidak dengan 1 box, tapi dengan 1 hingga 3 bulan begitu Mbak Dia ya. Lalu ada nggak sih makanan-makanan yang harus dipantang gitu selama mengkonsumsi Kobelon? Kalau bisa gaya hidupnya diperbaiki, tidak mengkonsumsi alkohol. Merokok tuh bahaya nggak sih untuk yang kejantanan gitu? Di kemasannya tolong lihat, merokok menyebabkan impotensi. Oh ya kan? Tuh, itu. Padahal udah ada jelas banget ya, tapi tetap aja sang pria gitu. Nggak baca. Nggak baca. Jadi dikurangin lah, boleh lah ya, tapi dikurangin seperti itu. Lalu kalau untuk sang mama, bener nggak kalau misalnya ingin punya anak itu harus mengkonsumsi cambah? Ya, setiap hari papanya dimasakin cambah terus gitu berdua. Itu menjaga kesuburan karena vitaminnya antioksidannya itu betul ya. Tapi kalau hormon testosteronnya tadi nggak sempurna, sama aja gitu. Maka jumlah sperma yang diproduksi tidak sampai 200 juta. Oke. Jadi padahal kita ini yang di rumah ini adalah bibit-bibit unggul atas sperma bapak kita. Iya benar. Dan 200 juta kita adalah pemenangnya. Nah, ini membutuhkan testosteron yang bagus supaya sperma yang dihasilkan juga dia optimal. Jadi bahasa kasarannya adalah dia menjadi sempurna, tidak cacat. Itu terakhir ini untuk para peserta untuk para pria di luaran sana ini pemirsanya, mungkin ada pesan-pesan khusus tipsnya deh kalau berhubungan biar sama-sama enak gitu kan. Satu, lakukan komunikasi. Ngobrol dulu, janjian kalau bisa. Foreplay. Janjian. Kedua, dalam kondisi wangi. Oke. Ya, dan kita mesti sama-sama mau melakukan, jadi nggak diomongin utang tuh nggak ada. Ya kan? Nah, kemudian komunikasi yang baik, artinya tanyakan daerah mana yang ingin disentuh, kemudian otomatis fungsi seksualnya juga harus berjalan dengan optimal, dan kemudian setelah itu baru hajar. Nah ya, jangan lupa pemanasan dulu, jangan main langsung hajar aja. Itu manusia bukan boneka. Itu curhatan ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Dia. Terakhir ini berapa tadi harganya? Rp214.000, 1 box isinya 20 kapsul, bisa didapatkan di apotek dan toko obat terkemuka. Dan Papa minum Kobelon, Mama minta kelon. Kalau begitu jam-jamnya sudah waktunya kelon Mama. Hari ini nggak apa-apa karena belum mengkonsumsi yang namanya Kobelon. Mungkin lemes-lemes dikit nggak apa-apa. Nanti next episode Mama harus benar-benar bahagia ya sampai pagi. Dan juga tentunya Papa mudah-mudahan bisa kembali normal lagi. Untuk itu saya Nanda Desita pamit undur diri lagi. Jangan lupa seluruh apapun yang Anda keluhkan, percayakan kepada Marion Sham. Kita ketemu lagi di Sehat Alami bersama dengan Marion Sham.